Hai Gepi. Selamat datang di iCast, podcast yang akan membahas seputar dunia teknik kimia dan hal-hal menarik lainnya. Kenalin, aku Maitza, teman iCast yang akan nemenin kalian di episode 3 kali ini. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, aku lagi sama Mas Iman. Halo, thank you Mbak Maisa sudah invite aku di sini. Jadi aku Iman Oliveri, bisa dipanggil Iman. Jadi aku dari Teknik Kimia ITS K56 dan sekarang aku di sini kerja. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Mas Iman udah nyempetin waktunya buat hadir di episode 3 kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, aku mau ngasih tahu dulu nih, kalau saat ini Mas Iman sedang bekerja di salah satu perusahaan ternama yaitu Linde. Nah, keren banget kan teman-teman? Pasti banyak teman-teman pendengar yang penasaran sebenarnya gimana sih perjalanan Mas Iman sampai akhirnya bisa bergabung dengan Linde ini. Terus persiapan apa aja nih Mas yang menurut Mas tuh paling berperan dalam proses tersebut? Oke. Jadi kita dulu sedikit ya. Jadi aku lulus waktu November 2020. Jadi itu waktu COVID ya. Dimana ya, jadi aku generasi yang sempat mengalami namanya kuliah ngerjakan tugas akhir online. Jadi akhirku online juga. Wisuda online. Ya. Jadi itu fase-fase dimana semuanya serba uncertain ya, serba uncertain. Terus ya di situ mulailah persiapan mau lulus, cari kerja gitu kan, cari kerja. Aku dulu kerja pertama di salah satu perusahaan F&B di Sidoarjo. Kemudian setelah itu dapatlah opportunity untuk ke Linde gitu. Jadi di Linde aku mulai kerja dari 2021, dimana di situ sih. Jadi aku join Linde itu 2021. Pada waktu itu aku daftar program namanya Asia Training. Jadi kan program manajemen training. Situ ikut proses seleksinya ya, beberapa tahapan, dan setelah itu tapi unfortunately di dalam prosesnya itu fail gitu, jadi nggak lolos pada waktu itu. Tapi somehow sepertinya dari mereka retain beberapa talent pool untuk replacement mereka nantinya. Jadi pada waktu itu juga kebetulan ada posisi yang vakan, sehingga waktu itu di offer untuk mau nggak untuk join Linde gitu. Memang waktu itu role-nya agak berbeda. Jadi aku join Linde itu sebagai distribution engineer. Jadi completely different dengan background kuliahku yang teknik kimia gitu. Dan itu something yang benar-benar baru, yang nggak dipelajari di kuliah dan ya harus belajar dari awal. Keren banget. Berarti dari cerita tadi emang perjalanannya tuh nggak selalu mulus ya Mas, dan butuh persiapan yang matang juga. Nah, ngomongin soal kerja di perusahaan besar seperti Linde, aku jadi penasaran nih Mas. Kan banyak ya orang yang punya bayangan tertentu nih tentang bekerja di perusahaan besar. Kayak pikiran, wah gajinya pasti gede nih, wah aturannya banyak banget, jadi pasti bikin kaku atau gimana. Nah, dari pengalaman Mas sendiri, hal apa nih yang paling berbeda atau paling mengejutkan dibandingkan dengan ekspektasi Mas sebelum terjun ke dunia kerja? Oke, jadi sebelum kerja itu kita kuliah ya, kita expect semua learning ideal as apa yang kita pelajarin di kuliah. Dan begitu teman-teman begitu aku masuk kerja waktu itu semuanya menjadi berbeda. Jadi idealis yang ada waktu itu nggak sepenuhnya relevan. Jadi aku bilangnya nggak sepenuhnya relevan. Sebenarnya prinsip tetap ada, tapi nggak sepenuhnya itu applicable ketika kita kerja. Gitu. Dan banyak hal yang karena aku Linde itu perusahaan kedua tempat aku kerja, dan aku punya experience juga di perusahaan pertama yang di F&B tadi. Dan di situ belajar kalau culture tiap perusahaan itu berbeda. Salah satunya Kak, di perusahaan pertama itu aku kerja itu punya jam kerja yang fix, dan itu benar-benar dimonitor. Misal masuk jam 7 sampai jam setengah 4. Itu telat 1 menit harus bikin surat. Kalau enggak
hari itu tidak gaji atau dipotong lah gaji hari itu karena dianggap tidak masuk. Tapi setelah relocate ke tim B, beda lagi caranya karena waktu itu aku masuk juga sebagai engineer, jadi nggak ikut yang shift atau apapun itu, sehingga jam kerjanya bisa lebih fleksibel gitu. Jadi ya kita bilangnya fleksibel, jadi nggak strict pada jamnya. Jadi kita punya fleksibilitas lebih untuk ngatur gimana kita mau kerja gitu. Dan itu salah satu culture yang berbeda ya. Tapi memang di tiap-tiap perusahaan punya culture yang masing-masing gitu. Dan kalau dibilang shock, nggak shock sih ya. Maksudnya ya karena kerja ya kita kerja cari rezeki gitu ya. Dan kita dituntut profesional. Maksudnya kita nggak bisa make mistake dalam tanda kutip. Ketika kita kuliah kita learn to fail gitu. Dan di learn to fail itu kita expect kita belajar apa nih supaya nggak fail gitu kan. Tapi when it comes to kerja, kita di hire as a professional gitu. As a professional artinya kamu di expect bukan untuk work to fail gitu. Kamu work to make something gitu. Jadi ya ekspektasinya pasti beda, dan ya karena kamu profesional means kamu spend waktu, spend energy, kamu investasikan skillmu di situ, dan you get something in return gitu. Jadi itu salah satu hal yang beda ya ketika kuliah maka kita masuk dunia kerja. Gitu. Oke, menarik banget. Berarti mau nggak mau kita emang harus hadapin realitanya ya, karena ya kita compete ya dengan banyak orang. Maksudnya kita dari kuliah gitu ya, kita kuliah dari SMA, kuliah, daftar mau ke kampus mana gitu ya. Jurusan mananya pun kita kan compete gitu kan. Dan aku rasa makin kesini juga makin kompetitif ya, karena sekarang kan udah banyak program magang gitu kan. Di program magang itu juga udah mulai seleksi gitu kan. Kita magang terus terima. Kita daftar magang tuh ada tahap seleksinya gitu sebelum bisa diterima magang di suatu tempat gitu. Jadi ya juga something yang harus dikembangkan, dan mental kompetitif itu harus dikembangkan juga, karena itu yang akan ke depannya kita akan makin kompetitif gitu. Jadi tips bertahan di dunia ini tuh kayak kompetisi ya guys. It's all about competition. Guys. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, aku mau ngajak Mas masuk ke sesi yang bisa tanya, yaitu mitos atau fakta. Nah, nanti Mas bisa jawab berdasarkan pengalaman Mas pribadi ya. Oke, udah siap belum nih Mas? Siap. Yang pertama, IPK 3,5 ke atas sama dengan sukses. Mitos atau fakta? Tapi IPK itu kan nilai atas apa yang kita dapatkan selama kita kuliah gitu ya. Tapi on top of it gitu, on top of IPK 5, whatever it is gitu ya. Banyak hal yang bisa menentukan kamu sukses atau enggak gitu ya. Maksudnya kita ngomongin dari faktor yang diri kita sendiri deh. Oke, IPK nilai satu hal gitu ya. Berarti kan intelektual ya. Gitu. Kedua, emotional intelligence-mu. Gimana cara kamu interaksi sama orang gitu kan? Karena kerja, mungkin kuliah kamu ngerjain satu bisa sendiri gitu ya. Kamu kerja untuk kamu ada soal tes, kamu kerjain sendiri gitu kan. Tapi ketika kamu kerja, kamu tuh nggak kerja sendiri toh. Kamu dealing dengan orang yang berbagai macam karakter, sifat, skill, apapun itulah. Jadi itu juga contribute ya. Kemudian tadi emosional, kemudian intelektual, kemudian ada faktor-faktor di luar kita. Oke, aku bisa bilang misal opportunity. Orang sama di waktu yang berbeda, itu opportunity-nya bisa berbeda. Gimana tuh Mas?
Jadi misal gini, kalau dari pengalamanku, aku waktu itu ke Linde, ini pengalaman profesional ya. Jadi waktu aku ke Linde, aku daftar manajemen trainee-nya, tapi nggak lolos. Oke, setelah 7-8 bulan, aku di offer karena engineer yang sebelumnya itu keluar dari Linde atau resign. Itu opportunity eksternal. Dan kenapa pada waktu itu aku mungkin ditawarin, karena waktu itu waktu interview yang manajemen trainee aku bilang waktu sudah sama usernya aku bilang aku backgroundku teknik kimia, proses engineer, tapi aku punya interest ke distribusi dan supply chain. Dan dia tanya ke aku, oke, kalau sekarang kamu interestmu di mana? Aku bilang interestku ke supply chain pada waktu itu, karena waktu itu COVID ya. Dan aku mikir kayak, kayaknya proses engineer bakal tergantikan automation deh. Sedangkan kalau supply chain, automation-nya ada, tapi proses flow-nya, kemudian manajemennya itu masih diintervensi sama orang. Interest di supply chain. Sempat juga tadi minta jelasin kayak, hal apa yang udah kamu lakukan selama interim dari aku lulus sampai aku interview itu. Jadi mereka tanya kamu ngapain aja gitu kan. Terus kalau aku bilang kamu interest supply chain tuh kamu ngapain gitu kan ya. Waktu itu aku ikut kayak online course gitu. Online course ya, ngerjain mini project gitu kan tentang supply chain. Ya. Bulan orang engineer yang sebelumnya resign dan aku ditawarin gitu untuk posisi itu. Terus menurutku tuh kalau dilihat-lihat ke belakang itu opportunity kan. Iya. Dan at some point mungkin aku waktu awal menyesal kenapa aku bilang supply chain, kenapa nggak proses engineer aja, kenapa proses engineer, kenapa bisa diterima gitu kan. Tapi dalam perjalanannya tadi itu ada opportunity yang menurutku itu nggak datang 2 kali gitu. Jadi opportunity itu faktor eksternal dan kita harus jeli melihat opportunity itu gitu. Harus membuka mata lebih lebar. Yes. Jadi IPK itu mitos menurutku, tapi tetap itu satu hal yang nggak bisa diabaikan karena itu entry first pass-mu ketika kamu mau masuk ke dunia profesional gitu. Salah satu first pass. Oke, next ya Mas. Kebiasaan saat kuliah adalah representasi diri pasca kuliah. Mitos atau fakta? Kebiasaan kuliah pasca kuliah. Bentar, aku coba refleksikan ke aku ya. Oke. Aku bisa bilang itu fakta, tapi gini, aku percaya orang itu bisa berubah dan orang itu diciptakan tuh adaptif, oke? Nah, kalau dari pengalamanku sendiri aku bilang itu fakta, karena aku punya kebiasaan waktu kuliah itu kalau nggak ngerti itu baca, maksudnya ya ada diskusi, ada baca, cuman porsi membacaku tuh lebih besar daripada porsi diskusi gitu. Dan itu kebawa sampai aku kerja. Jadi kerja sekarang ada beberapa pekerjaan yang itu benar-benar asing buatku gitu ya. Dan nggak banyak orang di perusahaan yang punya waktu willing untuk ngajarin dalam konteks dari nol gitu ya. Nah itu akhirnya kebiasaan aku membaca itu kebawa waktu kerja gitu. Jadi ada hal-hal yang dimana di perusahaan tuh aku memang harus baca dulu untuk bisa mengerti apa yang aku lakuin gitu atau apa yang akan aku lakuin gitu. Jadi itu salah satu pengalaman lah. Kalau bilang fakta. Yes. Keren banget nih Mas, jawabannya pasti udah sangat relatable ya Mas sama pengalaman Mas yang jalanin. Ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari masa kuliah ke dunia kerja, ini kan pasti ada proses adaptasi kan Mas, yang tadi Mas sudah bilang. Nah, apakah ada nih Mas kebiasaan atau pola pikir saat kuliah yang menurut Mas itu perlu dihilangin terus diubah agar bisa beradaptasi dengan dunia profesional? Terus pengalaman Mas apa aja sih selama kuliah yang menurut Mas itu paling kerasa manfaatnya sampai sekarang? Paling kerasa manfaatnya, oke. Pertama adaptasi dulu ya. Jadi
Waktu kuliah banyak hal yang membentuk jadi aku yang sekarang dengan gaya kerja, dengan lingkungan-lingkungan yang ada gitu ya. Nah, aku bilang gini sih. Kalau aku merasa aku tipikal orangnya yang lumayan aktif. Jadi bukan tipe yang santai-santai, dan ini cerita sedikit ya. Di waktu aku punya partner kuliah itu akhir lah gitu. Jadi itu oppositeku. Oh iya. Kita temenan dari SMA. Kita temenan dari SMA, satu jurusan teknik kimia. Dan ketika tugas akhir, teknik kimia kan ada pabrik sama penelitian. Nah, kita partneran. Dia tuh oppositeku menurutku. Aku yang kompetitif, yang kalau kata dia tuh ambisius gitu ya. Ya kan dia tuh orangnya santai gitu. Dia tuh santai, terus let it flow gitu ya, lebih slow going lah gitu. Tapi di situ membentuk aku jadi orang yang oke. Jadi kayaknya bisa ngerem aku gitu. Kayak let's take a break gitu. Terus tapi ada momen dimana ketika kita mulai jadi misalnya tugas akhir tuh udah progres gitu kan, tapi dragging nih karena ada satu dan lain hal. Nah, aku gantian aku yang nge-push dia gitu. Karena ya jujur aku waktu tugas akhir tuh desain pabrik planningnya 1 semester, tapi 1 semester nggak selesai. Jadi kondisinya adalah semester 7 ngerjain desain pabrik yang dimana teman-temanku hampir selesai semua dalam 1 semester, aku nggak selesai, terus dragging, dan itu pun kena COVID, dipulangkan kan, nggak ada aktivitas di kampus. Jadi itu waktu desain pabrik, dan penelitianku pun itu berhenti separuh. Udah praktikum gitu kan, praktikum seru gitu kan, berhenti. Kegiatan di kampus dihentikan, jadi studi literatur. Dan itu siap lagi kan. Tapi dari semua yang ada itu, salah satu value yang applicable untuk aku, pertama adaptif, ya, kedua resilience. Adaptif itu ya situasi berubah terus, jadi ya kamu harus berubah gitu. Kalau nggak kamu kelindes gitu kan, kayak contoh lah itu. Kedua resilience ya kadang capek ya, apalagi kan kuliah gitu, terus akhir gak selesai, down gitu kan, lanjut semester 8 kamu ya tuh kan kerjanya partneran, tapi kamu bisa diskusi secara fisik karena kebetulan aku di Malang, di Tuban, jadi benar-benar kita separate gitu loh. Jadi kita diskusi ya, kita antar waktu janjian, diskusi online, bahas materi, terus desain pabrik itu ya kita gitu. Jadi aku bilang nggak enak sih, serius. Tugas akhir online itu nggak enak. Oh iya, rasa sih mas nggak enak. Percaya lah. Tugas akhir online nggak enak sama sekali gitu. Belum lagi bimbingan sama dosennya juga. Yes. Itu satu hal lagi lah, bimbing nggak lagi. Aduh, oke menarik. Tapi itu part yang ya aku temanku jalanin gitu kan. Saling melengkapi. Yes, dan ya dua value itu sih yang aku rasa impactful dan aku coba implement terus selama aku kerja gitu. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua itu pengalaman selama kuliah yang paling kerasa manfaatnya. Pengalaman selama kuliah yang paling kerasa manfaatnya. Oke. Cerita sedikit, aku kuliah ikut organisasi, tapi aku ikut himpunan. Jadi aku ikut namanya itu ITS International Office. Kalau sekarang mungkin ITS engagement kalau nggak salah. Nah, itu pada waktu itu ya merupakan salah satu organisasi yang menurutku paling susah masuknya karena proses seleksinya emang agak panjang, lumayan kompetitif gitu. Selain SPI pada waktu itu. Ya, cuman waktu itu kan kalau IK waktu itu pada kedua
IK itu belum ada. Oh iya. Belum. Tahun kedua. Jadi aku udah jadi volunteer 6 bulan apa 8 bulanan gitu, dan muncullah IK ITS Student Chapter. Aku join juga di situ di IK, jadi sama IK VIP saya. Oke. Nah, pengalaman yang apa ya? Menurutku impactful dan kesan kedua tadi, satu proaktif. Jadi kamu nggak nunggu sesuatu baru kamu melakukan sesuatu gitu. Tapi ketika kamu lihat something dan kamu rasa oh ini nggak benar, oh ini bisa di improve misalnya, kamu isi duluan. Dan kedua, di international office itu aku belajar karena itu kayak volunteer kan sebenarnya. Tapi kita tuh dikasih tanggung jawab lebih di situ dan bener-bener ditagih akuntabilitinya gitu. Jadi ketika kamu mengacau istilahnya ya kamu dimarahin gitu. Bener-bener dimarahin, dan yang marahin kalau misalnya kita di himpunan mungkin yang marahin senior kita gitu kan, atau kepala departemen atau HOH gitu ya. Lah kalau di sini yang marahin Direktorat Internasional Office sendiri. Oh iya. Di situ iya, langsung dari kepala direktoratnya gitu. Dan ya kira kita dibentuk untuk punya akuntabilitas terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Akhirnya kita punya ownership gitu. Jadi yang pertama jadi proaktif. Kedua accountable, jadi kita punya merasa memiliki atas apa yang kita kerjakan. Jadi kita nggak seenaknya gitu kerja. Ya kan beda kan. Kalau kita bukan urusanku lah, ya wis lah seadanya aja gitu kan, ya kan. Terus yang ketiga, nggak takut salah. Ya, balik lagi, kita melakukan sesuatu pengennya yang benar, ya kan. Tapi dalam prosesnya pasti aja, namanya orang salah itu kan manusiawi ya. Tapi gimana caranya kita mikir kalau misalnya ada salah itu apa aja sih salahnya? Maksudnya kita mikir ketika kita melakukan sesuatu ada risiko apa aja sih? Terus habis itu kita bisa mikir juga bisa nggak sih kita beresin kalau misalnya ada masalah gitu. Jadi kita belajar mikir gitu. Jadi nggak takut salah tapi nggak asal maju gitu. Ya nggak takut salah tapi nggak asal maju. Jadi kita mikir ketika kita melakukan sesuatu itu nggak sembarangan, tapi juga kita confident gitu. Itu sih, jadi proaktif, terus tadi accountable, sama nggak takut salah. Oke, menarik banget ya Mas pembahasannya. Aku penasaran satu lagi nih Mas. Selama Mas bekerja di Linde, menurut Mas seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan terhadap cara orang bekerja di lapangan? Apakah misalnya Mas itu melihat perbedaan nih pola kerja sama pola pikir antara lulusan diploma, S1 dan S2? Oke. Kalau latar belakang pendidikan terhadap pekerjaan ya. Jadi menurutku dengan pengalaman yang sejauh ini ya 4-5 tahun kerja, karena aku kerja di industri ya, industri yang aku bilang industri eksakta ya, industri engineering, karena Linde itu kan industri gas kan. Background pendidikan tapi memang aku melihat bahwa jadi kita kotanya itu kayak teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro gitu. Tapi mengkotak-kotakannya ya nggak disegregasi banget, tapi kayak kelihatan gitu. Bilang itu orang teknik sama orang non teknik gitu. Kalau pendidikan S1, S2, diploma, S3 itu lebih ke menurutku tingkat pengetahuannya lebih dalam. Tapi ketika kita ngomong kayak konseptualnya itu memang agak beda. Ketika kita ngomong orang teknik sama teknik gitu. Karena ya mungkin dari latar belakang pendidikan itu membentuk pola pikir sendiri ya. Maksudnya kalau kita orang teknik kan
mesti eksakta ya, ilmu pasti gitu kan. Beda sama yang non teknik misalnya hukum gitu, misalnya ekonomi gitu, bisnis gimana. Dasar-dasar ilmunya ya mungkin ada sebagian tapi nggak exact banget gitu. Tapi yang aku lihat sejauh ini orang teknik lebih ke pola pikirnya sih. Jadi kalau misalnya kita bilang teknik kimia sama orang elektro bedanya ya mereka sebenarnya beda di knowledge yang mereka pelajari aja, tapi secara pola pikirnya itu sama gitu. Lebih ke pengetahuan. Yes, bidangnya. Dan kalau bidang kan lebih spesifik ya. Tapi ketika kerja itu memang kita butuh ilmu expertise gitu ya. Misalnya teknik kimia, proses gitu. Kamu bisa jadi proses expert gitu. Elektro kamu bisa jadi electric expert atau mesin, mechanical expert gitu. Tapi untuk kerjaan day to day-nya itu sebenarnya secara konsep bisa jadi all around gitu, all rounder gitu. Karena dari mindset tadi itu, pola pikirnya tadi itu. Jadi emang mostly ya yang aku lihat kalau misalnya di Linde sendiri orang-orangnya ya mostly backgroundnya orang teknik. Karena memang kita di industri eksakta gitu ya, dan industri eksakta itu menurutku lebih fit orang-orang teknik ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga. Cuman sejauh yang aku observe nih, mesti orang teknik gitu. Tapi even yang kayak marketing gitu, sales itu ya backgroundnya rata-rata teknik gitu loh. Procurement gitu teknik semua gitu backgroundnya. Ya, tapi faktanya yang terjadi di lapangan ya kayak gitu gitu. Itu sih. Oke, ternyata perbedaan latar belakang itu justru bisa melengkapi di dunia kerja juga. Yes, betul. Oke, terakhir nih Mas, mungkin ada closing statement atau pesan buat para IQ Pips dan mahasiswa fresh graduate juga yang bercita-cita berkarir di industri besar seperti Mas Linda. Mungkin pesan singkat aja boleh. Oke, IQ Pips. Yes, IQ Pips. Jadi kalau advice kayaknya aku ketuaan banget ya. Mungkin apa yang aku observe ya dari beberapa tahun aku kerja dan beberapa tahun bertemu dengan banyak orang termasuk graduate yang ada di bawahku gitu ya. Satu tadi yang aku lakukan lebih proaktif gitu ya. Jadi aku bilang gini, kompetisi misalnya kita mau bekerja di industri ya, kita ngomong di industri dulu. Kompetisi di industri itu makin kesini makin ketat, gitu ya. Dan istilahnya bakal the best or nothing lah. Dia bener-bener harus effort gitu. Jadi kita fresh graduate gitu ya. Apa sih yang kita jual? Kalau kamu pro hire kerja ya, ini kita ngomongin konteks kerja, ketika kamu sebagai profesional yang kamu jual adalah pengalaman pekerjaanmu. Tapi ketika kamu mahasiswa, apa yang kamu jual ke perusahaan gitu kan? Gak bisa jual IPK tok gitu. Misalnya kan. Oh ya, aku jadi ingat emang nggak lolos, jadi nggak lolos waktu itu. Aku sempat tanya, menurut ibu apa yang kurang dari saya setelah interview? Dia bilang secara performance kamu oke, tapi ada satu yang jadi mereka dia bilang pertama akademik berarti salah satunya IPK. Kedua community engagement, kamu kontribusi apa ke society? Nggak harus keluar, tapi maksudnya kamu kontribusi apa di kampus, kontribusi yang bukan kontribusi apa ya, kontribusi yang ke community gitu loh, ke komunitas. Kayak misalnya kita bersih-bersih kampus gitu, atau misalnya kita visit ke kampung di mana dan kita CSR kayak gitu, itu salah satu bentuk community engagement gitu. Yang kedua, terus yang ketiga itu international exposure, oke? Yang
nggak munafik. Kita kalau pengen ke industri yang besar, otomatis industri itu rata-rata industri multinasional. Oke. Industri multinasional berarti kita nggak ketemu orang Indonesia aja, kita ketemu banyak orang dengan berbagai macam itu, dan ya, kita masuk ke lingkungan internasional di mana ya bahasa ya minimum lah ya, basic. Dan seberapa sering kita ada di lingkungan-lingkungan seperti itu. Dan yang keempat, achievement, prestasi, ikut lomba, ikut PKM atau itu, dan itu kebetulan waktu itu aku yang nggak punya itu prestasi. Ini nggak, emang waktu itu aku nggak ikut lomba ya, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi dari situ itu satu pesan untuk teman-teman IKPIPS. Jadi kalau punya waktu dan selagi bisa, itu salah satu advice dari aku untuk meningkatkan value IKPIPS ketika teman-teman pengen masuk ke dunia profesional. Tuh, sama terakhir kalau dari aku ya, ini apa yang aku observasi belakangan nih, jadi nggak spesifik tapi secara general. Waktu angkatan aku dan juga 2-3 belakang, aku bilangnya gini, kita bersaing dengan banyak mahasiswa lain gitu ya, dan dari kampus-kampus ternama juga gitu. Aku punya di sini gini, kita ITS, oke, kita institut, kita punya saingan sama Bandung, ITB gitu ya. Terus kita punya saingan universitas, misalnya ada UI, ada UGM, ada Brawijaya misalnya. Nah, satu value yang satu karakter yang menonjol dari anak yang aku bilang anak UI dan ITB yang pada waktu itu anak ITS itu belum banyak punya, itu kepercayaan diri dan nggak takut salah. Itu yang membedakan. Jadi kelihatan waktu itu paling kelihatan tuh waktu ICECC, panitia ICECC, CMEK-nya Tekim, kan CMEK-nya yes, sub eventnya Chernival, dan ICECC itu kan event terbesarnya Chernival. Selain ICEPC kan paper tuh. Yang CMEK itu kan perannya ranking ITS, ya kan? Karena kita udah terkenal banget, sering menang gitu kan. Aku ikut lombanya itu, dan itu ketika ICECC presentasi gitu ya, partisipannya itu kelihatan yang dari kampus-kampus yang besar gitu, itu mereka kalau diskusi, mereka ditanya jawab itu lebih confident. Nah, memang anak ITS yang ikut ICECC, yes, aku bilangnya setara lah, selevel, karena mereka juga udah ikut lomba-lomba yang macam-macam. Tapi in a general, pada waktu itu yang aku lihat kita tuh lemah di situ gitu. Dan kedua, ketika beberapa interview yang beberapa FGD yang aku ikuti itu memang beda gitu, terlihat bedanya gitu kan. Jadi message keduanya, percaya diri dengan takut salah. Percaya diri ya, yes. Tips. Yes. Jadi tolong percaya diri dan nggak usah berkecil hati lah kalau aku bilangnya ya. Jadi ya kampus itu satu hal lah gitu. Tapi balik lagi ke kalian sendiri gitu. Itu sih dua hal tadi kalau dari aku. Oke. Terima kasih banyak Iman atas sharing dan pesannya buat IKPIPS tadi. Semoga bisa jadi bekal buat IKPIPS yang lagi berjuang masa kuliahnya maupun di awal karir. Thank you and see you guys on another episode. 1, 2, 3. Goodbye IKPIPS.